Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nafira Khairunisa dari kelas 3 PAI dengan NIM 213111180. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya dari artikel atau buku yang telah saya review dengan judul Peran Kemahasiswaan dalam Keterlibatan dan Pembelajaran Siswa untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Di sini pembahasan yang akan saya uraikan adalah yang pertama, Amerika Serikat, yaitu pengaruh kemahasiswaan dalam konteks Amerika Serikat. Yang kedua, Afrika Selatan, pengaruh kemahasiswaan dalam konteks Afrika Selatan. Yang ketiga, praktik dengan data keterlibatan siswa, yaitu yang dimaksud penggunaan data keterlibatan siswa untuk menginformasikan praktik kemahasiswaan yang di dalamnya akan mencakup apa saja yang dikatakan data keterlibatan siswa. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas adalah jalan ke depan, yaitu solusi yang akan dilakukan, yang diberikan untuk kemahasiswaan untuk mencapai tujuan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengaruh kemahasiswaan dalam konteks Amerika Serikat. Kemahasiswaan di Amerika Serikat berfokus kepada seluruh siswa. Kemahasiswaan memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengelola kegiatan yang bertujuan secara educationally yang mempromosikan pelajaran siswa. Jadi konsep pembelajaran, pengembangan pribadi, dan pengembangan siswa adalah hal yang berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Di Amerika Serikat, beberapa kelompok badan akreditasi sudah mulai mensyaratkan bahwa tujuan pembelajaran yang jelas dikomunikasikan pada silabus dan tujuan program sehingga mengharuskan staf kemahasiswaan untuk memahami bagaimana proses belajar siswa dan bagaimana siswa memahami materi untuk mendapatkan hasil tujuan yang diinginkan. Ada 4 hambatan untuk keterlibatan siswa yang ada karena tidak kesengajaan. Yang pertama, menahan siswa dalam harapan yang tinggi. Jadi kemahasiswaan mungkin terlalu menekan dan bukan malah memberikan tantangan agar siswa lebih bisa berpikir kritis. Yang kedua, banyak institusi yang pada akhirnya berfokus pada kehidupan siswa bukan pada kegiatan yang mengarah pada tujuan pendidikan. Yang ketiga, ketika minta dana tambahan untuk urusan program kemahasiswaan. Yang keempat, membandingkan divisi kemahasiswaan dengan fungsi urusan akademik. Nah, di sini dari penjelasan-penjelasan ini, maka negara-negara lain itu menilai Amerika Serikat ini pada bagian kemahasiswaannya itu yang sudah mapan dan diakui, terlepas dari latar belakang sejarah dan pelatihan profesional yang tersedia untuk praktisi kemahasiswaan di Amerika Serikat. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh kemahasiswaan dalam konteks Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ini peran kemahasiswaannya kurang terlibat dan kurang berdampak, tidak seperti gerakan yang kuat menuju dalam urusan kemahasiswaan seputar pembelajaran siswa, seperti yang telah terjadi di Amerika, yaitu pembelajarannya sangat kuat, kemahasiswaannya sangat mendukung ke tujuan mendorong siswa. Urusan kemahasiswaan di Afrika Selatan belum membuat pergeseran fokus dari dasar dukungan untuk pembelajaran siswa. Sebenarnya kemahasiswaan di Afrika Selatan ini sudah berkomitmen pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tapi mandat tersebut masih
diabaikan. Dalam konteks Afrika Selatan, kemahasiswaan harus bersaing dalam beberapa kasus atau berkolaborasi dalam beberapa cara agar lebih dekat dengan pembelajaran siswa dalam hal dipercaya dengan tanggung jawab dan operasi yang relevan. Ada pembahasan yang ketiga, yaitu penggunaan data keterlibatan siswa untuk menginformasikan praktik kemahasiswaan. Ini dengan mempertimbangkan keterlibatan siswa, institusi dapat mulai mengukur waktu dan upaya yang dilakukan siswa dalam perjalanan akademik mereka, serta di luar dan kegiatan di kelas. Jadi kegiatan di luar kelas sama kegiatan di kelas, dan menentukan apakah sumber daya institusional dan program organisasi mendorong tingkat usia dan yang dibutuhkan untuk mendorong keberhasilan siswa. Ada beberapa pendapat terkait digunakannya keterlibatan siswa dalam evaluasi kemahasiswaan ini. Salah satunya, meskipun penelitian keterlibatan siswa sering digunakan secara internasional untuk tujuan akuntabilitas eksternal, tapi nilai sebenarnya pada refleksi diri internal dari mereka, bertanggung jawab atas pendidikan, sarjana, dan pembandingan antar lembaga. Mekanisme utama yang tersedia untuk institusi yang menggunakan survei keterlibatan siswa adalah kemampuan untuk memisahkan data dengan dua cara penting. Yang pertama, kemampuan untuk melihat data oleh mereka yang menggunakan atau berpartisipasi dalam program memungkinkan praktisi untuk menentukan nilai program mereka melalui indikator keterlibatan siswa. Yang kedua, elemen data yang harus dianalisis dengan cermat dan hasil keterlibatan siswa adalah untuk memisahkan berdasarkan ras, jenis kelamin, dan faktor relevan lainnya yang berdampak pada pengalaman siswa di pendidikan tinggi. Mengetahui bagaimana berbagai jenis siswa mendukung program dan layanan sangat penting untuk melayani semua siswa di dalam institusi. Di Amerika Serikat sendiri, HIP yang bekerja untuk peningkatan kesuksesan student termasuk seminar tahun pertama, kursus intensif menulis, tugas pembelajaran kolaboratif, magang, pembelajaran layanan, penelitian sarjana dengan dosen, belajar di luar negeri, komunitas belajar, dan kursus atau proyek batu penjuru. Data yang disajikan dalam bab ini berfokus pada bagaimana data keterlibatan siswa dapat membantu divisi kemahasiswaan mengukur di mana mereka membutuhkan campur tangan untuk membantu siswa berkembang dan belajar. Untuk lebih jelasnya nanti saya taruh link di deskripsi. Ukuran keterlibatan siswa di Afrika Selatan adalah praktik yang jauh lebih baru daripada di Amerika Serikat. Pengukuran ini diuji cobakan pada tahun 2017 di 7 institusi Afrika Selatan dan telah mengalami beberapa proses kontekstualisasi. Untuk bagaimana keterlibatan siswa dalam berkontribusi pada pengetahuan kemahasiswaan tentang pembelajaran dan pengembangan siswa, institusi menekankan perilaku tertentu serta kualitas interaksi dengan divisi pendukung, yaitu yang pertama, tunjukkan kualitas interaksi Anda dengan dukungan pembelajaran sebaya. Yang kedua, seberapa besar institusi menekankan hal-hal, yaitu yang pertama, menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan bekerja secara akademis. Yang kedua, memberikan dukungan untuk membantu siswa berhasil secara akademis. Yang ketiga, memberikan dukungan untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menghadiri acara yang membahas masalah ekonomi, politik. Ketahui bahwa menggunakan data untuk mendokumentasikan pengaruh program dan layanan kemahasiswaan terhadap keterlibatan siswa adalah langkah pertama
yang kuat dan menyediakan praktisi dengan bahasa yang diperlukan untuk mengartikulasikan tujuan kemahasiswaan. Perlu dipahami, sangat penting bahwa untuk mengubah persepsi itu sangat sulit daripada hanya menyediakan data untuk mengubah budaya dalam institusi pendidikan tinggi. Misi keberhasilan siswa adalah tujuan terpenting kita semua bekerja menuju dalam kegiatan kita sehari-hari. Pembahasan yang terakhir adalah jalan ke depan. Urgensi untuk membantu siswa berhasil melalui pendidikan tinggi menempatkan tekanan yang signifikan pada urusan kemahasiswaan di Afrika Selatan untuk mempercepat proyek memantapkan diri sebagai profesi. Dalam konteks Afrika Selatan dikatakan bahwa kualitas kewisudaan seperti semua indikator keberhasilan siswa lainnya adalah masalah kelas seperti halnya kehidupan siswa yang terorganisir di luar kelas. Jadi gagasan tentang kesuksesan student tidak terbatas pada apa yang terjadi di dalam kelas formal, tetapi keterlibatan siswa pertama-tama didefinisikan sebagai jumlah waktu dan upaya yang dihabiskan siswa untuk kegiatan akademik dan kegiatan lain yang mengarah pada pengalaman dan hasil yang merupakan keberhasilan siswa. Perspektif penting yang dapat diberikan oleh kemahasiswaan tentang keterlibatan dan sumber data lainnya dapat membantu institusi dalam memahami kesiapan siswa untuk terlibat, kemudian memberikan keterlibatan yang lebih besar dalam pembelajaran akademik dengan menghubungkan di kelas dengan proses pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya ada 7 kondisi yang menggambarkan bagaimana kemahasiswaan dapat mempengaruhi keberhasilan siswa. Yang pertama, memposisikan keberhasilan mahasiswa dalam misi kemahasiswaan dan sebagai prioritas kelembagaan. Yang kedua, memfasilitasi agensi siswa dengan mengajar siswa baru bagaimana memanfaatkan sumber daya institusional dengan baik. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan kelembagaan untuk menskalakan program atau praktik yang berdampak. Yang keempat, membangun dan memantau sistem peringatan dini dan jaring pengalaman untuk mendukung siswa ketika mereka membutuhkan bantuan. Yang kelima, mendukung akademisi untuk memiliki pemahaman yang lebih tentang konteks sosial politik siswa, sehingga mereka mampu menciptakan rasa kebersamaan di dalam kelas dan memperkuat pengembangan holistik. Yang keenam, fokuskan penilaian dan upaya peningkatan pada apa yang penting bagi kesuksesan siswa. Dan yang terakhir, ketujuh, memfokuskan kembali divisi kemahasiswaan pada fasilitasi keberhasilan siswa yang disengaja dan didorong oleh bukti. Walaupun pembentukan identitas kemahasiswaan di Amerika Serikat dan di Afrika Selatan ini sedikit berbeda, keduanya mengakui peran penting yang dapat dan harus dimainkan oleh divisi-divisi dalam membantu siswa belajar dan berkembang di luar kelas. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya, cukup sekian. Apabila banyak kata yang salah dan penjelasan yang salah, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan juga kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.